Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sebelum kita memulai perkuliahan ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ya, jadi hari ini untuk materi selanjutnya kita akan membahas beberapa instruksi dalam penggambaran. Untuk instruksi selanjutnya dalam menggambar dua dimensi. Jadi yang pertama itu adalah linear. Linear ini digunakan untuk memberikan ukuran pada sebuah gambar, baik itu ukurannya secara vertikal maupun horizontal. Nah, misalnya seperti ini kita menggambar sebuah bidang, sebuah objek seperti ini. Nah, kemudian kita ingin mengaktifkan, kita menggunakan linear ini untuk menentukan berapa ukuran gambar yang kita gambar. Saya panjangnya berapa? Nah, seperti ini. 17,6739. Begitupun untuk sisi yang di bagian lebarnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk panjangnya, lebarnya, nah dia seperti ini. Jadi digunakan untuk menentukan sebuah perintah ukuran. Selanjutnya untuk angular. Angular ini digunakan untuk memberikan fungsi atau mengetahui ukuran sebuah gambar yang bersudut. Nah, contoh misalnya seperti ini. Kita membuat sebuah sudut seperti ini. Nah, dia sudah seperti ini. Jadi kita ingin mengetahui beberapa sudut dari gambar segitiga ini. Nah, caranya kita menggunakan fungsi angular. Angular itu untuk mengetahui berapa sudut dari dari satu sudut yang kita gambar. Nah, contoh seperti ini adalah sudutnya 29 derajat. Kemudian setiap sudut pastinya berbeda-beda. Ini 102 derajat. Kemudian ini 49 derajat. Nah, jadi fungsinya untuk memberikan pengukuran. Fungsinya untuk memberikan pengukuran. Selanjutnya untuk diameter ini digunakan untuk menentukan berapa ukuran atau diameter dari sebuah lingkaran. Contohnya seperti ini. Nah, sama di menu angular juga kita pilih yang diameter seperti ini. Nah, jadi untuk mengetahui berapa diameternya. Jadi diameter sebuah lingkaran, fungsinya, instruksinya adalah memberikan fungsi diameter. Kemudian selanjutnya kita memberikan fungsi untuk radius. Fungsi radius juga sama di menu angular. Menu untuk pengukuran itu ada di radius. Seperti ini, jadi radius seperti ini. Saya pada saat kita mau menentukan berapa radius pengukuran dari gambar, untuk mengetahui berapa ukurannya,
Nah, kita memberikan informasi untuk pengukuran dari berapa ukuran lingkaran yang kita gambar tadi. Jadi ada berupa diameter dan juga berupa radius. Selanjutnya ini adalah untuk perintah align atau memberikan posisi garis pada garis gambar. Contoh misalnya seperti ini. Contoh misalnya kita membuat sebuah lingkaran seperti ini untuk align ini untuk pengukuran skalanya, skala antar gambarnya, misalnya seperti ini. Nah, misalnya pengukurannya dari antar sudut titik atas dan titik bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk diameternya tadi. Misalnya seperti ini. Berarti seni mami dia saya ke sana di kamu sih kata sudah pacar di ya untuk menentukan berapa ketebalan dari ukuran garis misalnya. Nah, contoh misalnya untuk persegi lain juga lain untuk menentukan berapa jadi gambarnya seperti ini. Itu fungsi untuk align. Nah, selanjutnya untuk continue, ini adalah memberi fungsi untuk memberikan ukuran pada gambar, di mana syaratnya gambar tersebut harus diberikan perintah linear dulu sebelum bisa melanjutkan untuk instruksi pengukuran continue. Nah, contoh misalnya seperti ini kita buat gambarnya misalnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi syarat pertama tadi kita harus mengaktifkan linear. Setelah itu baru kita bisa continue. Sepertinya tidak ada ukuran continue ya. Oh, enggak, saya enggak tiba-tiba. Oke, seperti ini untuk apa sakitnya, men? Apa sakitnya? Sakit apa? Stres gara-gara kau. Nah, jadi untuk pengukuran yang bertingkat. Sudah selesai, tapi ada sisi pertanyaan ternyata. Ya, mau pertanyaan masih formatif. Selanjutnya untuk gambaran baseline untuk pengukuran juga bertingkat.
Kalau tadi untuk pengukuran linear, continue itu adalah tadi syaratnya untuk harus pengukuran continue dulu. Misalnya seperti ini. Jadi untuk menentukan instruksi align, continue, dan baseline. Nah, selanjutnya kita akan masuk untuk program perintah instruksi membuat array. Instruksi dalam membuat array itu adalah fungsinya untuk memperbanyak sebuah gambar, baik itu berbentuk kolom dan juga garis. Contoh misalnya seperti ini. Nah, misalnya kita membuat box ini untuk meningkatkan atau memperbanyak sebuah gambar. Contoh kita akan memperbanyak gambar dari persegi ini. Nah, caranya itu ada di menu array itu. Nah, ini ya, array. Nah, di sini ada dua, rectangular array atau polar array. Kita akan coba pertama adalah rectangular array. Itu pertama kita pilih objeknya. Setelah itu kita pilih sudut perbanyaknya. Misalnya kita pilih dari sini ke sini. Terus poinnya dari sini dan row-nya itu berapa baris, misalnya 5 baris. Ya, distance-nya 1. Nah, jadi fungsinya dia untuk memperbanyak gambar atau memperbanyak sebuah garis atau sebuah objek. Nah, itu untuk rectangular array. Sedangkan untuk polar array, misalnya kalau untuk polar array, misalnya seperti ini kita buat lingkaran. Nah, kita akan membuat array untuk polar array dengan memperbanyak lingkaran ini mengikuti sudut dari atau objek dari lingkaran yang lebih besar. Polar array, kita pilih objek yang mode polar, enter. Kemudian center point-nya kita pilih di sini. Kemudian kita tentukan number of itemnya itu misalnya ada 50 misalnya. Dengan sudut angle-nya 360 derajat. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Jadi dia memperbanyak objek lingkaran sebanyak 50 lingkaran dengan sudut 360 derajat. Selanjutnya kita ada di fungsi explode. Fungsi explode ini adalah untuk memecah sifat polyline tertutup. Sifat polyline tertutup itu biasa digambarkan seperti ini. Misalnya seperti ini ya.
Ini yang disebut polyline tertutup karena dia terjadi menjadi satu kesatuan. Dinamakan polyline tertutup. Fungsi explode adalah untuk memecah polyline tertutup ini menjadi sebuah garis. Untuk menu explode ini ada di menu modify, kemudian yang ini explode breaks a component object into its component object. Jadi untuk memecah sifat polyline tertutup menjadi sebuah garis. Setelah dipilih, nanti akan dipilih objeknya. Setelah ini akan menjadi sebuah polyline terbuka atau berupa dimana sebelumnya tadi menjadi satu polyline tertutup dari satu kesatuan garis, sekarang menjadi polyline terbuka atau diantar menjadi beberapa garis. Seperti ini. Itu tadi untuk fungsi explode. Kemudian extend ini adalah extend untuk perintah untuk instruksi memperpanjang garis dengan bantuan garis lain. Contoh misalnya yang tadi nih yang kita explode tadi, kita mau extend garis yang tadi nih ke garis ini. Caranya ini ada di menu modify, kemudian kita pilih extend object untuk memperpanjang garis. Select object. Jadi yang mau kita gambar yang mau kita perpanjang adalah garis yang ini. Enter, kemudian objek tujuan dari perpanjangan garisnya. Saya ulangi. Extend. Jadi yang diperpanjang adalah objek awalnya itu adalah objek dari batas atau lokasi atau titik untuk memperpanjang garisnya. Jadi kita pilih dulu garis yang vertikal ini. Setelah itu baru kita pilih garis mana yang akan diperpanjang. Misalnya kita memperpanjang garis ini. Jadi gambarnya seperti itu. Itu untuk fungsi extend. Sedangkan yang kedua itu adalah fungsi trim. Sebaliknya itu adalah fungsi instruksi untuk memotong sebuah garis. Memotong sebuah garis dengan bantuan garis yang lain sebagai pembatas. Menunya sama. Tadi extend itu ada kita pakai yang trim. Trim itu untuk memotong objek dengan bantuan garis pembatas tadi. Ini objeknya tadi. Kita mau pilih garis yang dipotong. Sebentar. Terus sebelumnya kita buat dulu seperti ini. Tadi
Jadi untuk memotong garis dengan bantuan garis yang lain sebagai pembatas. Kita pakai trim. Kita pilih ini. Bisa ya. Pilih objek trim. Sepertinya nanti akan dicoba lagi untuk menu trimnya. Jadi tadi untuk membuat garis untuk memotong garis yang lain. Masih. Nah, jadi sebelum kita memotong garisnya, kita pilih dulu objeknya ini. Nah, jadi yang dipotong adalah garis yang sebagai pembatasnya tadi. Sebaliknya tadi kita coba yang bagian bawah. Misalnya kita mau potong yang panjang ini sebagai pembatas. Berarti yang kita potong adalah bagian ini. Nah, nanti dia akan dipotong garis yang bagian bawahnya. Itu untuk fungsi trim. Selanjutnya itu adalah fungsi move dan rotate. Fungsi move dan rotate sama seperti fungsi pada umumnya. Dari fungsi move adalah untuk menggerakkan objek sebuah gambar. Contoh misalnya kita membuat sebuah objek lingkaran seperti ini. Nah, untuk membuat perintah move itu ada di menu modify seperti ini. Nah, jadi memindahkan objek berdasarkan misalnya titik pindahnya atau titik pusatnya atau titik acuannya seperti ini. Misalnya kita pilih objeknya, setelah itu kita perpindahannya adalah dari titik tengahnya seperti ini. Jadi dia akan berpindah dari objek satu ke objek yang lain. Sementara untuk rotate, nah kalau kita rotate berarti kita coba misalnya gambar seperti ini, persegi, objek persegi. Kemudian kita mau modify untuk rotate, ini adalah untuk merubah atau memutar posisi gambar. Untuk misalnya ini kita pilih objeknya,
Kemudian base point-nya kita ambil titik yang di sini. Kemudian nanti kita akan putar angle-nya, misalnya kita mau putar 90 derajat. Nah, dia akan berputar berdasarkan tadi titik awalnya ini dan perputarannya 90 derajat. Nah, seperti ini. Jadi dia mengarah ke tegak atau berposisi tegak. Nah, itu untuk fungsi move dan rotate. Kemudian selanjutnya adalah fungsi make block. Fungsi make block ini adalah untuk bagaimana pada saat kita menggambar itu menyimpan sebuah gambar. Contoh misalnya seperti ini, kita mau menyimpan objek ini. Untuk menu blok itu kita lihat dulu. Ini ya, blok create. Kita mau buat dulu. Kita kasih nama, misalnya gambar. Objeknya kita pilih select objek. Kita pilih dua ini, objek yang ini. Setelah itu ada dua objek, setelah itu kita enter. Nah, jadi nanti ini akan menyimpan gambar yang kita gambar tadi. Deskripsinya kita kasih lingkaran dan persegi panjang. Setelah itu oke. Nah, berarti ini sudah tersimpan. Nah, jadi untuk memanggil gambarnya kembali, itu kita klik insert. Insert block itu gambar, kemudian untuk penempatannya specify on screen. Specify on screen, berarti kita memanggil gambar yang tadi. Misalnya kita menempatkan di sini. Jadi gambar yang pernah kita gambar, kita bisa simpan dengan fungsi blok ini tadi. Insert seperti ini. Jadi bisa menyimpan gambar. Jadi fungsinya dia seperti itu. Demikian untuk pertemuan hari ini. Setelah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat etiket gambar. Terima kasih. Saya Heri, walau maafil komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.